Baik, kita tundukkan kepala Bapa. Terima kasih sekali lagi. Engkau teramat baik bagi kehidupan kami, orang yang penuh dosa ini, Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia Engkau yang selalu Engkau limpahkan kepada kami dengan tidak ada batasnya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini akan membagikan sedikit bagian dari firman-Mu. Lindungi kami semuanya supaya kami bisa menikmatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya sangat kasih dan hormati. Saya akan mengambil tema malam hari ini adalah masihkah kita tabah? Ya, ini kata-kata yang mungkin sangat sederhana, tapi untuk melaksanakannya nggak semudah itu. Ya. Kita semua tahu di tengah situasi COVID ini, semua menjadi serba tidak jelas, yang ketidakpastian masih tetap tinggi sampai saat ini. Meskipun ada vaksin dan sebagainya, tetapi PSBB tetap akan diperpanjang, dan itu yang sudah berlaku akan berpanjang sampai 8 Februari dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa ini juga nanti akan diperpanjang lagi melewati tahun baru Imlek, ya, karena pemerintah tidak menginginkan adanya kerumunan-kerumunan ini di masyarakat, ya. Belum lama ini saya mendapat berita dari teman baik saya, luar biasa teman baik. Dia kehilangan keluarganya, kalau nggak salah kakaknya. Satu lelaki, satu perempuan. Dan dia memang tidak ingin memberitahukan kepada siapa-siapa sampai waktu kita meeting di Zoom baru dia katakan. Dan dia sekali lagi juga minta saya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, ya. Dan memang saya tidak lakukan itu. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah kenyataannya bahwa kehidupan kita itu sangat tidak pasti, ya. Dan keluarga ini bukan keluarga yang nggak punya uang, keluarga yang boleh dibilang keluarga yang kaya, ya. Akan tetapi nyata sekali bahwa kekayaan tidak bisa menangkal atau menghindari, ya, COVID ini. Malah teman saya itu sampai bilang COVID ini killer, katanya. Pembunuh, COVID ini pembunuh. Karena dia sendiri sudah pernah kena kira-kira mungkin tahun lalu, ya, sekitar bulan Juni atau Mei atau Juni gitu, pada awal-awal tahun lalu itu. Dia dan istrinya juga kena, tapi dia bisa lewati itu dengan baik, ya. Nah, dia juga mengatakan ada saudaranya juga yang tidak pernah keluar rumah juga tetap kena. Nah, ini kan kita jadi makin nggak mengerti, ya. Nah, ada satu keluarga boleh dibilang konglomerat, ya. Ini anaknya dan cucunya yang kena. Saya sering ketemu dengan keluarga ini yang sejujurnya tiap hari itu di rapid. Saya juga jadi bingung, udah setiap hari di rapid, masih kena juga gitu loh. Jadi siapa yang nggak kena? Paling Pak Hebron mungkin yang nggak kena ini. Jadi kita belajar sama Pak Hebron sama Ibu Liu nih, bagaimana caranya? Amin. Haleluya. Nah, jadi saya makin lama makin nggak mengerti bahwa memang ketergantungan kita kepada Tuhan itu menjadi semakin besar. Ya. Amin, haleluya. Tadi belum acara mulai, kita lagi ngobrol-ngobrol santai, kita bilang kita sebenarnya sudah hemat waktu begitu banyak loh saat-saat ini. Kalau saya masih di Jakarta, sibuk dengan pekerjaan, itu kan kalau lagi belum COVID, dari satu tempat ke tempat lain itu
Kalau mau meeting minimum itu 1,5 jam, gitu. Perginya pulang 1,5 jam. Sekarang perginya nggak sampai 15-20 menit. Artinya hematnya udah 1 jam 10 menit, anggaplah supaya 1 jam gitu. Ya. Kalau sehari ada 2 meeting berapa tuh? Sudah 2 jam 3 jam. Nah pertanyaannya, apa yang saya gunakan dengan hemat waktu ini? Kan gitu kan, ujungnya cuma itu. Ya, nah, kita nggak sadar nih, kadang-kadang kita cuman bilang, oh seneng ya sekarang ada PSBB, jalanan sepi ya gitu kan. Ya kadang-kadang jujur aja kita ini egois, ya. Katanya kita semua mungkin tahu kalau namanya jalanan sepi, jangan-jangan bisnis juga sepi, kan gitu kan? Kan dulu orang bilang, oh ini bisnis bagus sih, makanya jalanan juga macet gitu seolah-olah gitu ya. Jadi ya ini dilematis sekali gitu ya, lama-lama kita makin bingung gitu ya. Jadi yang bener yang yang nggak rame atau yang rame sih sebenarnya. Nah kita kan maunya nggak rame tapi bisnis berjalan lancar gitu kan. Ini pasti Ibu Pendeta Indiana akan bilang, ada Pak, itu di surga itu Mbak, katanya. Ya, nah, jadi saya lama-lama seneng ya bisa maksudnya tuh pandangan-pandangan seperti ini ya. Jadi saya kebanyakan, nggak tahu saya udah share juga belum tuh. Jadi sekarang dalam seminggu saya 4 hari di Kota Bunga di Puncak. Ya, 3 hari di Jakarta, kadang-kadang 5 hari di Puncak, 2 hari di Jakarta. Nggak perlu AC. Ya. Nah, jadi udaranya benar-benar seger. Kalau di Jakarta saya mesti tidur, saya mesti pakai AC. Udaranya bagus tapi artifisial. Ya, karena sebenarnya udaranya diatur sedemikian, makanya disebut air condition, ya, udara yang diatur, ya. Kalau nggak pasang air condition nggak bisa tidur, gitu loh, ya. Terus berusaha mencoba berdoa juga nggak bisa tidur juga karena tetap aja kepanasan, gitu. Kalau di sini di Puncak ini kita berdoa, kita sudah selesai berdoa tidur aja karena nggak perlu dipusingin lagi. Nah, kembali ke masalah tadi. Lalu orang kan bertanya, kan udah ada vaksin, gitu kan? Nah, pertanyaan berikutnya, memang kalau udah ada vaksin terus gimana? Saya nggak tahu di ruangan ini sebagian ada yang mau divaksin atau enggak sih, ya kan? Dan nggak perlu dijawab karena saya termasuk orang yang belum mau, gitu, ya. Jadi ditanya kenapa sih Pak Denis nggak mau, ya belum mau aja gitu, belum siap gitu. Karena kalau baca berita-berita kan rasanya kita makin bingung gitu ya, meskipun pemerintah bilang nanti kalau nggak divaksin akan didenda kan, kayak gitu kan. Ya kalau sudah harus ada denda, ya kalau memang uangnya nggak ada ya divaksin aja, jadi gitu aja ya. Nah sekarang pertanyaannya juga, saya divaksin kan juga tetap kan sudah dibilang bahwa tetap harus jaga jarak, harus pakai masker dan sebagainya, dan tidak boleh berkerumun gitu ya. Kecuali saya mesti barangkali ke luar negeri ya. Kebetulan anak-anak saya ada di Australia, jadi kita cuma bisa lewat Zoom saja atau telepon ya. Ya. Pertanyaannya, mau ke Australia juga saya dan istri belum tentu berani. Karena apa? Nanti di sananya juga harus karantina, dan yang paling repot adalah mesti bayar sendiri. Dulu dibayarin, sekarang mesti bayar sendiri, ya. Dan jumlahnya nggak jumlah kecil, ya. Saya bilang sama anak, mantu dan cucu saya bilang ya udah sementara pakai ini aja, pakai WhatsApp call aja, pakai video call, ya. Tentu berbeda, ya, karena si cucu saya udah 10 tahun gitu, saya makin lihat dia makin besar, makin tinggi gitu ya. Tetapi di situ makin kita juga sadar sebenarnya kemampuan kita sebagai manusia itu nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya.
Even mungkin ya yang punya pesawat pribadi juga belum tentu mau pergi, ya apalagi seperti saya yang nggak punya pesawat pribadi, ya. Nah jadi ini sekarang makin nggak jelas gitu ya. Dan kita pesawat juga bisa tiba-tiba di cancel, dirubah jadwalnya gitu ya, nggak seperti dulu gitu ya. Nah ini ketidakpastian ini membuat kita, yang tadi saya katakan tadi, kita masih bisa ini nggak sih, masih bisa tabah nggak sih? Ya, saya bersyukur yang ada di ruangan ini, saya percaya orang-orang yang sangat dikasih Tuhan, ya. Kita masih bisa berkumpul ya lewat sarana teknologi yang luar biasa ini. Nah, saya juga sangat menikmati kasih karunia ini ya dari Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur masih diberikan kesehatan yang ya prima ya sampai hari ini, dan saya berterima kasih untuk juga yang saya bisa berikan kesaksian kepada ipar-ipar saya. Ya. Nah, belum lama ada ipar saya lucu lagi nih. Jadi nggak tahu gimana dia ada melihat ipar saya bukan orang yang berpendidikan, orang-orang biasa-biasa saja ya. Nah dia melihat ada satu ipar saya laki, dan dia waktu di mana itu di warung atau di mana di puncak sini, dia melihat ada satu ibu tua yang membeli nasi deh kalau nggak salah, nasi dan cuman garam atau apa begitu. Artinya hidup dengan susah sekali. Ya. Lalu tiba-tiba hatinya tergerak untuk dia memberikan. Dia juga bukan orang yang punya uang sebenarnya, tapi dia memberikan sebagian dari uangnya. Saya nggak, kemarin dia cerita sama saya, dia kasih sekitar berapa 200.000 atau apa. Ya, dan ini saya bisa sharing ini karena apa? Ini kejadian nyata ipar saya sendiri, dan ternyata nggak lama sesudah itu, nggak tahu bagaimana anak itu kerja di Jakarta, majikannya itu punya villa di Kota Bunga ini, ya. Tiba-tiba dia bilang dia lagi mau renovasi villanya gitu. Dan akhirnya dia tanya ke ipar saya ini, mau nggak bantu renovasi, tentu bayar dan sebagainya. Ya. Nah akhirnya dia dapat pekerjaan itu, dan dia bersaksi, dia bilang, bener ya, dia bilang, kalau orang itu memberi itu ternyata Tuhan tuh nggak tutup mata. Amin. Nah ini hal-hal yang kelihatannya sepele dan saya yakin sangat berbekas ya di hati ipar saya ini ya. Dia orang yang sangat sederhana ya, bukan orang yang pendidikan tinggi dan sebagainya. Nah inilah bukti-bukti di mana kasih Tuhan tuh semakin hari semakin nyata ya, semakin hari semakin nyata. Sementara kita juga mungkin baca di medsos, perusahaan-perusahaan yang tergolong besar tidak bisa bayar pinjaman. Keseharian kita, saya banyak sekali WhatsApp grup yang saya suka juga bingung lihat semua perusahaan itu mau dijual. Hotel, pabrik, pom bensin, segala macam. Saya juga bingung loh. Kalau dijual gini, dia mau kemana sih sebenarnya? Apa dia udah nggak mau dagang lagi atau mau seperti apa begitu? Ya. Nah, ketidakpastian ini sebenarnya membuat kita menjadi lebih yakin bahwa kalau kita nggak punya Tuhan yang kita sembah dengan benar, terus kita mau kemana? Ya. Saya terlalu yakin mereka mungkin sudah dikejar-kejar oleh bank atau apa, ya. Nggak mudah tentunya, ya. Nah, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan hikmat ya yang besar dari Tuhan, karena di dalam situasi seperti ini orang menjadi tidak jelas, apalagi mungkin kita mengikuti pemilihan presiden di Amerika yang sudah selesai itu, dan banyak sekali cerita-cerita yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Sekarang itu katanya
kalau sudah berdoa, dan kemudian ini berita besar sekali di Amerika waktu menabiskan Presiden Biden, dia bilangnya nggak boleh cuman amin. Amin kan laki-laki kan, amin gitu kan. Dan ternyata sekarang dia bilang mestinya amin dan awemen. Jadi perempuan juga harus disebut. Jadi ibu-ibu sekarang harus bersyukur sama pendeta itu. Ya, meskipun saya nggak tahu apakah itu alkitabiah atau benar atau enggaknya, saya nggak tahu. Akan tetapi itulah yang terjadi. Ya, saya nggak ada apapun selain saya bilang, waduh, ini bagaimana ya? Jadi besok-besok kita harus ikut nggak sih, gitu. Amin, amen, gitu. Malah ada lagi satu kata sebutannya apa, saya nggak terlalu familiar, nanti saya takut salah menyebutkan. Tapi paling tidak yang amin, amen ini, saya jadi semakin maaf ya, semakin bingung ya melihat boleh dibilang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Ya, kenapa sampai seperti itu? Ya mungkin dia punya alasan, saya nggak punya alasan untuk komentar juga ya. Saya nggak kenal beliau, saya juga siapa untuk komentar juga gitu ya. Tetapi apa sih tujuannya gitu loh. Nah ini yang saya khawatirkan ya, ke depan ini makin banyak rasanya, dan kita juga semua udah tahu juga kan Menteri Perdagangannya seorang mohon maaf, gay ya, dia bilang, perkenalkan istri saya sama jenis. Terus kalau nggak salah dia itu juga dia dia cium juga itu. Aduh, ampun deh, apa udah nggak ada orang lagi ya, mesti sesama jenis gitu ya. Nah ini terjadi. Lalu apa lagi? Salah satu lagi yang transgender. Saya nggak bilang itu saya nggak berhak tentunya ya untuk mengadili atau menghakimi ataupun siapa, saya juga nggak sangat tidak berwenang gitu ya. Tapi saya coba membayangkan, Tuhan marah nggak sih ya gitu. Ya, ada dua kemungkinan, Tuhan marah, tapi juga katanya ada yang bilang ya Tuhan mesti mengasihi semua orang, jadi Tuhan nggak boleh marah. Nah yang seperti ini, saya nggak berani untuk mengeksplor lebih lanjut karena itu bukan bidang saya dan saya sangat awam masalah beginian ya. Tetapi inilah yang terjadi di dunia ini yang kadang-kadang kita nggak mengerti, terutama saya tidak mengerti ya. Saya cuma melihat saja situasi ini, saya bersyukur saya masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup secara normal aja gitu ya. Saya bukan orang yang luar biasa atau saya biasa-biasa aja, dan saya pikir itu yang paling penting di mata Tuhan. Ada satu lagi saya cerita ini. Ada satu keluarga teman baik saya juga, dia orang Sukabumi. Mungkin saya nggak tahu ada yang pernah dapat nggak videonya atau flyernya. Jadi suami istri sama keluarganya pergi ke Bali di bulan Desember kalau nggak salah. Jadi beberapa hari yang lalu istrinya meninggal karena COVID juga. Suaminya nggak tahu karena dia COVID juga sedang dirawat. Dan ternyata sehari kemudian juga suaminya meninggal. Dan ini bukan orang nggak kaya, ini orang kaya. Salah satu orang kaya di Sukabumi. Dan saya mengenal beliau ini sangat dekat. Orang yang luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang sangat rendah hati. Saya bilang, aduh kok sampai sebegininya ya gitu. Tragis sekali. Kalau nggak salah anaknya dan cucunya masih dirawat di rumah sakit. Makin mengerikan. Ada satu lagi contoh supaya clear ini. Ada satu direktur BI, masih muda, umurnya 52, dia sepupu agamanya sepupu kita. Dia tuh rumah pribadinya tuh di seberang rumah saya. Nah, jadi karena dia sudah direktur BI, dia dapat rumah dinas di Kebayoran Baru. Mungkin seminggu lalu atau 10 hari lalu.
dia meninggal. Ya. Dan ini orangnya pinter, lulusan Birmingham University dari Inggris. Lalu sebelum dia meninggal, 2-3 hari sebelumnya, mertuanya seorang guru besar juga meninggal di dalam satu kompleks tempat kami tinggal. Saya nggak bisa berkata apapun. Ya. Luar biasa, mengapa? Nah, yang dulu-dulu orang-orang yang terkenal yang meninggal kita nggak kenal. Kita nggak usah bicara dengan golongan yang paling bawah ya, karena terlalu banyak dan kita nggak tahu siapa mereka. Nah, lama-lama lingkarannya makin lama makin pendek. Makin lama makin pendek. Ya. Makin deket kita tahu dia siapa, ini siapa, ini siapa. Nah, kembali lagi, saya pribadi dan keluarga ya, dan saya tentunya berharap Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dan saya hormati, inilah rasa syukur kita ya, bahwa kita masih bisa memuji Tuhan seperti tadi Ibu Liu, pujian-pujiannya yang luar biasa, dan saya sangat menikmati hadirat Tuhan ya. Nggak banyak yang kita bisa lakukan sebenarnya, tapi banyak juga yang kita bisa lakukan dengan hal-hal seperti ini. Ya, jadi saya mengucap syukur bahwa kita masih bisa diberikan kesempatan. Apalagi Bapak-Bapak Ibu yang tergabung dalam menara doa seluruh bangsa ini yang luar biasa, yang saya pernah sering katakan, Bapak Ibu adalah yang luar biasa. Ya, dengan doa-doa yang tanpa pamrih, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada iming-iming atau apapun, tapi sudah dilakukannya dengan luar biasa. Ya. Saya mengucap syukur untuk itu. Mari kita baca 1-2 ayat. Mungkin Pak Benyamin bisa bantu, Pendeta Benyamin bisa bantu kalau boleh diizinkan. Siapa? Iya, siapa? Ya, saya mau bacakan. Yang pertama adalah 1 Korintus 10 ayat 13, Pak Pendeta. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13, silakan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Terima kasih Pak Benjamin. Ini ayat sebenarnya sering kita dengar ya, dan ini sangat menguatkan kita ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan. Di sini nggak satu ya, berarti ada banyak pencobaan. Yang alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ini Tuhan yang ngomong, bukan manusia yang ngomong. Jadi kita nggak usah takut. Misalkan ada COVID lah, inilah, ada strain baru lah katanya, ada vaksin yang ada RNA-nya lah, inilah, ada yang bilang katanya di dalam vaksin ada chipnya lah, segala macam. Kita makin lama makin bingung deh pokoknya. Ya, dibuat kita nggak nyaman. Tadi Pak Hebron bilang jadi paranoid ya. Kalau bahasa Indonesianya diganti supaya gampang jadi parno ya. Ya. Kalau paranoid nanti bingung ya. Jadi kita dibikin jadi parno ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu jadi udah jaminan, itu bagian pertama aja sudah ada jaminan yang luar biasa ya. Jadi pencobaan-pencobaannya ada, tapi tidak melebihi kekuatan kita. Nah, iya, tapi kan yang meninggal begitu banyak. Iya, betul. Tapi jangan-jangan mungkin seharusnya lebih banyak. Ya. Tentu ada yang bilang, kenapa sih orang suka bertanya, kenapa sih orang begitu banyak? Ya, kita nggak usah bicara negara lain barangkali ya, di Indonesia aja. Saya bilang saya nggak tahu, saya bukan ahli kedokteran, tapi di mata saya cuma satu, kemungkinannya adalah karena mesin ventilatornya nggak cukup. Nah, orang akan bertanya lagi, kenapa nggak cukup? Ya, pabrik ventilatornya nggak menyangka bahwa tiba-tiba ada virus yang sedemikian ganasnya
melanda ke seluruh dunia gitu ya. Jadi memang nggak bisa diapa-apain. Manusia boleh memikirkan apapun, tapi ternyata yang beginian tuh kan juga nggak bisa kepikir. Nah, pertanyaan kan simple. Kalaupun mereka terpikirkan untuk bikin ventilator banyak, untuk apa? Nggak ada yang beli kan? Karena kan COVID-nya belum ada waktu itu, ya kan? Tapi terbukti sekarang tiba-tiba orang begitu banyak, dan yang saya tahu terakhir-terakhir ini dari beberapa teman, dari beberapa WhatsApp group juga, yang kena itu sampai 2-3 hari aja. Goodbye. Ya. Karena apa? Ya saya nggak tahu ya, mungkin kalaupun ada informasinya barangkali nggak bisa secara transparan. Kalau dulu-dulu masih lama karena masih banyak ventilatornya, orangnya juga nggak terlalu banyak. Sekarang kan yang kena bisa 10.000, 12.000, di Jakarta aja 3.000. Saya nggak terbayang itu ngelihat berapa banyak ventilator yang tersedia. Ya, nah jadi kembali lagi, kita masih bisa sehat, yang luar biasa. Saya nggak tahu bilang terima kasihnya ke Tuhan tuh bagaimana caranya. Nggak ngerti. Bahasanya seperti apa lagi pun saya nggak ngerti ya. Nah, saya lanjut. Sebab Allah setia. Nah, ini paling penting. Ya. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya baca ayat ini berulang-ulang. Saya bilang, memang Tuhan kita tuh luar biasa. Ya. Selalu memberikan jaminan, yang kadang-kadang yang malah yang kurang ajarnya kan kita sebenarnya. Kita itu kan nggak terlalu percaya. Ya. Kadang-kadang kita cuma anggap ayat tuh, itu kan cuma seperti itu aja gitu ya. Yang penting saya bisa baca, saya bisa mengerti. Nggak cukup. Ya. Baca, mengerti, dan bisa mengucap syukur itu yang penting. Coba kalau terbayang aja kita saat ini terbaring di rumah sakit. Ada teman sepelayanan saya juga, adiknya kena, yang bersyukur sudah keluar. Dia pada saat adiknya masuk itu, dia memberitahukan kepada kami di grup, dan kami berdoa tiap hari menjadi pokok doa di pagi hari kami dan di malam hari. Dan ternyata doa-doa itu memang luar biasa ya. Dan terbukti dia sudah bisa keluar gitu. Dan kekuatan doa beberapa orang yang itu bisa menyelamatkan dia. Kalau enggak mungkin dia juga sudah nggak ada ya. Lalu yang terakhir di sini, pada waktu kamu dicobai, pada waktu kita dicobai, maksudnya Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saya nggak tahu untuk bisa ngomong apa lagi ya. Ini ayat bagi saya sangat sangat powerful ya, sangat punya kekuatan yang luar biasa ya. Kita yang orang yang penuh dosa ya, diberikan janji yang sangat sangat tidak terbantahkan. Ya. Saya nggak tahu untuk bicara apa lagi, tetapi kalau kita nikmati ayat ini, kita jalankan ayat ini, kita bisa merasakan memang Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Satu lagi ayatnya Pak Pendeta Benyamin, boleh? Ya, siapa? Boleh dengan Galatia 6 ayat 9. Ini ayat saya yang terakhir. Oke, Galatia 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Benyamin. Ya, ini juga ayat yang kita dengar ya, sangat sederhana, ya, sangat pendek dan sangat, kembali lagi saya bilang, sangat powerful. Ya tadi sudah beberapa contohnya ya, ipar saya dengan berbuat baik ya kepada sesama ya, dan dia bisa merasakan bahwa dia menikmati perbuatan baiknya itu. Bukan karena dia hebat, tetapi dia tahu bahwa dia perlu lakukan untuk membantu orang lain.
ya. Dan ini penting ya. Tadi sore juga ada seorang mandor bangunan yang pernah bantu renovasi sedikit di tempat kami ini. Dia kasih tahu istri saya dia kurang enak badan, dia mau pinjam uang 100.000. Ya. Dia datang, saya bilang sama istri saya, "Mah, kasih aja itu 100.000, nggak perlu diganti." Ya, saya bukan kebanyakan uang juga, tapi 100.000 itu bukan nilai yang kecil. Ya. Dan di sini di puncak sini, ternyata saya baru tahu itu pinjam 100.000 uang interestnya itu bunganya sebulan itu 25.000, 25%. Bayangin, saya sampai melongo mendengar itu. Karena saya kan di bidang keuangan, jadi saya tahu itu betapa, maaf ya, lintah daratnya gitu. Nah ini hal-hal yang barangkali yang sepele-sepele yang kita bisa lakukan dalam keseharian kita. Bukan berarti kita kelebihan uang, bukan kita berarti show of force, bukan berarti kita ingin dihormati atau apa, tidak perlu itu. Ya. Sehingga kita perlu di situ bahkan disebutkan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Tadi pagi saya juga jalan, istri saya nitip mau beli sayuran, begitu. Saya nggak tawar tuh sama sekali, berapapun yang dia bilang, meskipun hati kecil saya kepingin tawar, tapi saya nggak tawar karena saya merasa, aduh, masa sih uangnya mau ditawar juga berapa banyak, dan saya juga nggak bakal lebih miskin. Udah saya, berapa Bu ini? Oh sekian Pak, oh udah bayar aja gitu ya. Nah dari situ, amin. Saya berharap kan ekonomi berputar, ya berputar. Amin. Nah yang terakhir di sini, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak jadi lemah. Ini sangat menguatkan. Dan saya rasa saya pribadi sangat diberkati dengan kedua ayat ini, dan saya mengucap syukur untuk masih diberikan kesempatan untuk bisa membagikan sedikit firman Tuhan yang powerful ini, yang bisa kita berikan untuk keseharian kita. Jadi dari tadi tema yang pertama yang kita sebutkan, masihkah kita bisa tambah? Jawabannya harus tambah. Kita akan lewati 2001 itu dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan ada beserta kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai bicara. Sempurnakan apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Berikan kami terus-menerus perlindungan yang hanya dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami nikmati acara selanjutnya dan kami ucap syukur bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.